maka janganlah engkau patuhi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Mereka menginginkan agar engkau bersikap lunak, maka mereka bersikap lunak pula. Dan janganlah engkau patuhi setiap orang yang suka bersumpah dan suka menghina, suka mencela, yang kian kemari menyebarkan fitnah, yang merintangi segala yang baik, yang melampaui batas dan banyak dosa, yang bertabiat kasar, selain juga terkenal kejahatannya karena dia kaya dan banyak anak. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Qalam ayat 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 7 ayat yang menggambarkan ciri-ciri orang yang jahat. Dan Allah melarang kita mengikuti atau patuh dan berkolaborasi ataupun bekerja sama atau bahkan tunduk kepada mereka. Mereka adalah orang yang punya ciri-ciri mengingkari ayat-ayat Al-Quran, dan mereka menginginkan agar kita lunak, kita berbaik hati kepada mereka, dan mereka berjanji akan berbuat baik dan berbaik hati kepada kita. Hal itu pun sudah dilarang oleh Allah. Kemudian Allah mencela mereka yang suka memfitnah dan suka menghina. Jadi ucapan-ucapannya banyak yang berbentuk ucapan fitnah, dan di samping itu dia suka menghina. Dia suka mencela dan berbuat kejahatan, dan dia berkali-kali melakukan berbagai kejahatan. Itu dilakukan dengan berbangga diri, dengan berbagai ulah. Kenapa mereka begitu? Karena mereka kaya, mereka punya banyak uang, dan digambarkan mereka banyak anak. Namun di masyarakat kita, realitanya adalah mereka digambarkan mempunyai banyak karyawan, mempunyai banyak anak buah yang digaji dan yang menggantungkan hidupnya dari dia. Ini adalah ciri-ciri orang yang jahat, dan kejahatannya adalah lengkap. Coba bayangkan, dia jelas pasti mengingkari ayat-ayat Allah. Artinya dia bukan orang muslim. Namun dia ingin agar kita berkompromi, berbaik hati dengan dia, dengan mereka, agar mereka mau berbaik hati kepada kita. Itu adalah hal yang sudah dari awal tidak bisa ketemu antara air dan minyak, tidak bisa dicampur aduk. Dan Allah memberi gambaran mengenai ciri-ciri mereka, yaitu suka menghina, suka menghasut, suka mencela, suka berbuat kejahatan, dan mereka tidak pernah diam dan tidak pernah tenteram jika ada hal-hal yang tertata dengan baik, hal-hal yang dibuat untuk kemaslahatan masyarakat. Mereka tidak suka, mereka ingin itu dibongkar. Ada fasilitas yang bagus untuk masyarakat dibongkar, dicela, dan dijadikan hal-hal yang hanya menurut kemauannya dia. Itu adalah hal baik menurut kemauan dia, hal baik menurut kelompoknya dia, hal yang baik menurut yang persepsi mereka. Sementara hal-hal yang sifatnya untuk kemaslahatan umat, mereka dengan usil, dengan jahil dan penuh kejahatan mau membongkar. Ini adalah ciri-ciri orang yang jahat, yang lengkap. Dia senantiasa membuat onar, dan hendaknya kita waspada dengan orang ini. Memang apabila kita mampu melakukan perlawanan, sebaiknya kita lawan, dan itu sudah sah perlawanan kita, baik secara hukum agama maupun hukum kemasyarakatan, hukum pidana pun mereka sudah masuk ke ranah pidana apabila melakukan kejahatan-kejahatan tersebut. Namun apabila kita tidak mampu melawan, sebaiknya kita hindar. Jadi hati-hati, apalagi apabila kita termasuk orang yang berpengaruh atau kita juga punya uang. Mereka akan bermanis muka, bermanis kata, ingin merangkul kita,
Walau kita sebenarnya berbeda, kita berbeda, kita air, dia minyak, tidak akan pernah bisa dicampur. Namun dia ingin mengelabui kita, ingin menaklukkan kita dengan merangkul. Ini adalah strategi yang dilakukan oleh orang yang diciri-ciri dalam ayat 8 hingga ayat 14. Kenapa? Karena mereka kaya, mereka punya uang, semuanya bisa dibeli, bahkan aparat pun bisa dibayar, bahkan pejabat pun bisa dikompromikan, bisa ditakluk. Dan mereka punya anak banyak, punya anak buah. Ini adalah mereka, ini sebuah organized crime. Mereka punya organisasi kriminal yang lengkap. Namun seolah-olah itu adalah sebuah organisasi yang sah, dilindungi tentara, dilindungi polisi. Seolah-olah mereka adalah legitimate, mereka adalah aparat pemerintah. Padahal di dalam agenda kegiatannya adalah menyengsarakan rakyat, mengambil harta karun dari bumi Indonesia secara ilegal, secara menyalahi aturan, dan melakukan berbagai macam upaya penyiksaan kepada karyawan atau warga masyarakat kita yang dibayar dengan upah minim tetapi bekerja secara rodi, secara paksa dengan aturan jam kerja yang mereka tentukan sendiri. Bahkan mereka tidak suka dan bahkan mereka melarang kita melakukan ibadah di waktu-waktu saat waktunya kita beribadah. Misalnya sholat duhur dan sholat asar dan lain sebagainya. Bahkan mereka memberikan waktu yang sangat minim untuk menjalankan hajat kita. Apakah kita makan, apakah kita buang air kecil, buang air besar, dan lain sebagainya. Organized crime yang seperti ini ada banyak instansi di pelosok-pelosok tanah air kita. Mereka memang ada unsur dilindungi oleh aparat, namun mereka dari awal sudah bermodalkan dengan uang yang banyak. Mereka menyokong, bahkan mereka masuk ranah imigrasi secara ilegal pula, namun tampak seolah-olah legal. Dan ini ada di depan mata kita. Hendaknya kita pandai-pandai mensiasati diri, pandai-pandai menghindar dari keangkara murkaan mereka, karena ini adalah betul-betul kejahatan, dan ini secara gamblang diungkap dalam surah Al-Qalam ayat 8 hingga ayat 14. Jadi ayat 14 sendiri mengatakan bahwa mereka melakukan seperti itu karena mereka banyak uang dan mereka banyak anak buah. Sehingga mari kita lindungi diri kita, mari kita jalani kehidupan dengan sesuatu tatanan kehidupan kemasyarakatan yang baik, yang secara Islam, dan hendaklah dan jauh-jauh dari kelompok yang seperti mereka itu. Adapun anti klimaks dari Al-Qalam 8 hingga 14 adalah surah Al-Kahfi ayat 46 yang berbunyi, harta dan anak-anak adalah merupakan perhiasan dunia, namun amal kebajikan yang soleh itu adalah memberikan pahala yang baik di sisi Tuhanmu.